warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Sejumlah warga menggeruduk Mahkamah Syariah mendesak kasus pelecehan anak di bawah umur yang diduga melibatkan ayah tiri diputus segera. Suasana haru mewarnai penyambutan 177 jemaah Kloter 4 Debarkasi Aceh di halaman Masjid Islamic Center Kota Luk Sumawe. Beras subsidi SPHP akan kembali dipasarkan di tengah melonjaknya harga beras di pasaran saat ini. Jadi ada tahapan-tahapan, berapa bukti, berapa yang melakukan aksi yang dilanjutkan. Sejumlah warga menggeruduk kantor Mahkamah Syariah Kota Caneh menuntut keadilan. Massa mendesak hakim yang mengadili kasus pelecehan anak di bawah umur memutuskan perkara seadil-adilnya. Massa yang mengatasnamakan Aliansi 10 Pemuda mendesak kasus pelecehan 3 anak oleh ayah tirinya diproses secepatnya. Mereka menilai kasus tersebut berjalan lambat sehingga massa dan keluarga mendatangi Mahkamah Syariah. Ibu korban yang ikut serta massa juga mendesak majelis hakim menjatuhkan hukuman atas tindakannya melecehkan ketiga putrinya yang masih di bawah umur. Demo memanas saat Ketua Mahkamah Syariah mendatangi massa dan menantang pendemo untuk membuka beberapa saksi dan beberapa alat bukti. Aksi saling dorong antara polisi dan pendemo tidak terelakkan. Ya, kami sudah berkomitmen bersama-sama bahwa ketika vonis ini tidak sesuai dengan tuntutan atau keadilan bagi korban, kami akan melakukan aksi lebih besar kembali dan kami akan menyiapkan keranda kematian bagi keadilan di negeri Aceh Tenggara ini. Sementara Ketua Mahkamah Syariah, T. Suwandi, menjelaskan tertundanya pembacaan putusan terhadap perkara tersebut karena kekurangan alat dan barang bukti dari jaksa penuntut umum. Apalagi perkaranya ditangani hakim tunggal lantaran kekurangan hakim di Mahkamah Syariah. Kalau melihat dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk bebas itu tidak mungkin. Ya. Jadi artinya melihat fakta-fakta persidangan, kemudian saksi-saksi yang diajukan, itu lagi dipertimbangkan secara hukum oleh hakim tunggal. Jadi mengklarifikasi juga bahwasanya perkara ini ditangani oleh hakim tunggal, bukan majelis hakim. Terus kasus ini kan ada tahapan seperti yang saya sampaikan tadi, ada tahapan-tahapan persidangan yang memakan waktu dari JPU pun belum siap dengan pembuktian waktu itu, makanya ditunda. Kemudian dari kuasa hukum terdakwa juga ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang kurang, makanya di beberapa persidangan ditunda untuk mempersiapkan bukti-bukti dan alat bukti, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum terdakwa. Kasus pelecehan seorang ayah terhadap 3 anak tiri berlangsung selama bertahun-tahun. Korban diancam akan dibunuh pelaku jika memberitahukan kepada ibunya. Kasus ini kemudian masuk ke Mahkamah Syariah dan masih dalam proses sidang. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Suasana haru mewarnai penyambutan jemaah haji asal Kota Luk Sumawe pada Selasa petang. Mereka disambut sanak keluarga yang menjemput di halaman Masjid Islamic Center Kota Luk Sumawe. Ratusan keluarga memadati halaman masjid menyambut kepulangan 177 jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 4 Debarkasi Aceh. Antara jemaah haji dengan keluarga tak bisa menahan haru hingga tangis karena bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Para jemaah haji menempuh perjalanan dari kota Banda Aceh menuju Luk Sumawe dengan menumpang 7 bus. Keharuan juga pecah lantaran mereka telah berpisah lebih dari 1 bulan
untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima di Tanah Suci. Apa yang diperintahkan, apa yang menjadi petunjuk di dalam manasik haji, kita coba mengamalkan secara penuh. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa keterbatasan pada kita, tapi alhamdulillah kita dapat amalkan secara keseluruhan gitu ya. Kemudian apakah di fase yang terutama, pertama kan kita masuk Acehnya khusus rombongan kita ini haji tamat. Artinya dalam pertama itu kan umroh wajib. Kemudian baru nanti hajinya. Yang dicari kan nanti sampai 9 Zulhijjahnya itu kita sudah dapat amalkan secara keseluruhan. Rukun haji, wajib haji sudah kita amalkan semuanya. Alhamdulillah. Jemaah haji asal Lok Sumawe yang tergabung dalam kloter 4 berjumlah 178 orang. Namun seorang jemaah haji wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di Arab Saudi. Sisanya 8 jemaah tergabung dalam kloter 12 yang dijadwalkan kembali ke tanah air pada Rabu pekan depan. Alhamdulillah kami menjemput dari bandara pulang kembali ke Lok Sumawe. Sebagaimana kita dulu melepaskan di sini, juga kita menerima dan menjemput di sini. Kemudian ada ini dari kloter 4. Jadi ada sisa warga Lok Sumawe di kloter 12 yang akan kembali pada tanggal 9 Juli hari Rabu. Dan juga nanti akan dijemput oleh rombongan dari pemerintah Kota Lok Sumawe. Jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci ini diharapkan tidak menerima tamu untuk sementara waktu, karena mereka harus beristirahat dan menjaga kesehatan setelah menempuh perjalanan panjang. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Kabupaten Bener Meriah juga diwarnai pemberian penghargaan. Sejumlah personel Polres, prajurit Kodim 0119 hingga elemen sipil menerima penghargaan. Penghargaan diberikan atas dedikasi Kamtibmas di tengah masyarakat. Sebanyak 7 anggota Polres Bener Meriah, seorang Babinsa dan 2 perwakilan warga menerima penghargaan karena telah membantu tugas-tugas Polri selama ini. Para anggota Polres menerima penghargaan juga karena prestasinya di bidang olahraga. Anggota Kodim 0119 Bener Meriah, Sertu Diki Andrika dan kepada Desa Sukamakmur Timur, Sujito menerima penghargaan atas dedikasinya menjaga keamanan di daerahnya. Jadi kami mengapresiasi kepada elemen masyarakat, baik itu TNI, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, kemudian juga masyarakat sipil yang memang setulus hati mengabdikan dirinya untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Tanpa diminta, tanpa disuruh atau diajak, mereka turun langsung. Ya, kita salut kepada mereka-mereka, tokoh-tokoh ini, masyarakat-masyarakat ini yang dengan sepenuh hati menyumbangkan tenaga, pikiran maupun mungkin juga biaya untuk menciptakan wilayah kondusif di wilayahnya masing-masing. Warga dan elemen sipil lainnya diharap terus mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas. Kamtibmas bukan hanya tugas polisi, tapi juga tugas warga. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah. Perlengkapan sekolah mulai diburu para orang tua siswa menjelang masuknya tahun ajaran baru. Para orang tua atau wali membeli perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan seragam sekolah. Fenomena ini menyebabkan penjualan perlengkapan sekolah di Kota Langsa meningkat hingga beberapa kali lipat. Sejumlah toko di pasar tradisional, toko modern ramai didatangi orang tua siswa. Para orang tua menyerahkan anak-anaknya mulai mencari seragam, tas, sepatu baru. Banyaknya peminat menyebabkan beberapa perlengkapan sekolah harus ditunggu hingga pesanan baru datang. Alhamdulillah udah ada yang beli, baru kita buka udah ada yang beli, alhamdulillah.
Karena harganya pun masih terjangkau, gak kita naikkan, kan harganya masih kayak biasa. Koper, itu Kak, koper. Ada tas pakaian, tas anak-anak, itu tas untuk kuliah, dan juga kaos kaki, tali pinggang. Untuk menarik minat pembeli, sejumlah toko menawarkan paket promo dan potongan harga agar terjangkau. Penjualan diperkirakan akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan menjelang masuknya tahun ajaran baru pada pertengahan Juli mendatang. Maimunzir melaporkan dari Langsa.